Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di bagasi oprek. Ngoprek kita kali ini kita sedang melakukan yang namanya compression test atau tes kompresi ya. Jadi kenapa ini kita lakukan tes kompresi? Karena mobil ini Hilux mesin 1TR sama dengan Innova bensin ini adalah dalam jangka 3 bulan itu olinya diisi 5,5 liter tinggal sekitar 1,5 sampai 2 liter ya. Jadi artinya makan oli. Nah, karena tidak ada kebocoran, mesin kering, kemudian blue by gasnya ini juga kering, artinya nggak ada oli yang terhisap ke intake. Blue by gas ke sini ya, nggak ada oli yang terhisap ke intake. Jadi kita lakukan tes kompresi, artinya itu ada oli terbakar ya, oli terbakar sehingga dia berkurang. Nah, kalau 3 bulan dia kehilangan sekitar 3,5 liter, itu berarti sudah parah, perlu dilakukan pengecekan ya. Nah, ini kebetulan tes kering sudah kita lakukan, kita catat, nanti akan kita jelaskan ya. Kita akan melakukan tes kompresi yang tes basah. Tes kering itu lubang businya nggak usah dikasih oli, jadi dites ke empat-empatnya. Kalau tes basah ini dikasih oli. Nanti akan kita bahas setelah ini ya, tapi kita lakukan tes basah dulu. Ini kita kasih oli. Nanti nilainya ketemu berapa. Ini intinya cara melakukan tes kompresi ya. Alatnya seperti ini. Nah, ini Wipro, ini murah ini. Kalau yang mahal juga banyak. Wipro ini sekitar 400. Kalau yang mahal ya 1 juta ada, 1,5 juta ada. Jadi untuk diagnosa penting dilakukan pengetesan seperti ini penting supaya kita itu melakukan, misalnya diputuskan ternyata harus turun, itu kita punya data-data. Data-data ini nanti kita beritahukan ke customer ya, kita beritahu angka-angkanya, standarnya berapa, hasilnya berapa, pulpennya mau jatuh. Nah, nanti dari situ ketahuan, jadi customer juga mengerti ya. Yuk kita coba start ya. Jadi nanti kita start sampai jarum ini, keadaan start jarum ini berhenti. Kalau berhenti kita bilang stop. Oke, kita coba start. Sudah nggak gerak, stop. Nah, karena jarumnya sudah nggak gerak berarti dia udah maksimal di situ. Ini 175, 180, 185, 190, 190. Nah, ini kita catat 190. Ini satuannya PSI ya. Oke, sekarang akan kita coba analisa. Ini kita gembosi dulu. Indikasinya apa nanti akan ketahuan. Begitu. Udah, lepas nanti aja ya. Oke, ini datanya ini. Ini tes kering, tes tanpa ditetesi oli, ini tes basah. Satuan dalam PSI. Ini standarnya saya belum browsing ya. Mesin 1TR ini standar tekanan kompresi berapa PSI saya belum browsing. Nanti kita cari datanya. Tapi sementara dari ini aja udah kelihatan. Jadi mulai silinder 1 ini
Silinder 1 ini 145 PSI, ini tes kering. Silinder 2 155. Silinder 3 160. Silinder 4 ini drop 110 dan lama ya. Jadi misalnya rata-rata itu 25 detik sampai 30 detik itu tercapai tekanan 145, 155, 160. Silinder 4 ini 110. Udah mentok nggak mau gerak. Dicoba start kedua kali juga sama, mentok di 110. Nah, ini tes kering. Silinder 4 ini sudah patut dicurigai. Terus kita lakukan tes basah dengan meneteskan oli ke lubang busi ya. Meneteskan oli ke lubang busi. Lah fungsinya oli itu buat apa? Oli itu fungsinya buat perapat. Jadi dia membantu merapatkan antara ring piston dengan liner ya. Jadi dia nanti akan lebih vakumnya atau tekanannya akan lebih tinggi karena dia lebih rapat dibandingkan dengan tes kering. Nomor 1 ini 190. Ini naik sekitar 45 PSI. Nomor 2 200, naik sekitar 45 sama. Nomor 3 naik juga sekitar 45. Nomor 4 naik juga 45. Jadi keempat silinder ini setelah dikasih oli ternyata naiknya sama 45 PSI. Tetapi yang nomor 4 ini tetap drop di 155. Nah, nanti kita tinggal bandingkan ya. Tapi intinya nomor 4 ini sudah ada kebocoran kompresi. Nah, sekarang menentukan dari mana kebocoran kompresi. Kebocoran kompresi itu bisa dari ring piston. Yang kedua bisa dari packing cylinder head. Yang ketiga bisa dari seal clamp. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Kalau dari cylinder head, kalau dia bocor ke oli, jalur oli mungkin ya. Kalau dia bocor ke pendingin, kemungkinan enggak karena ini historinya enggak ada overheat. Jadi bisa ke gasket, bisa ke ini. Tapi ada tapinya. Ketika dikasih oli harusnya nilainya tetap sama dan dia tetap tinggi. Karena oli itu kan merapatkan piston dan ring piston dan liner. Jadi dia nggak akan merapatkan ke packing cylinder head. Sedangkan kalau dari seal clamp, dia juga nggak akan terkena oli. Jadi harusnya sama aja atau kenaikannya mungkin nggak signifikan lah, intinya seperti itu. Jadi ini arahnya adalah ke ring piston nomor 4. Dan kalau dilihat kilometer, mobil ini sudah di sekitar berapa Mas? 250? 200-an lah ya, 205. Dan memang ini mobil tempur ya. Namanya mobil tempur itu prajurit itu kan kalau belum sakit ya belum boleh istirahat ya. Jadi mobil tempur ini kalau belum suloyo rusak ya dia belum istirahat ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi inti dari video ini tadi kita itu memastikan dari mana toh oli itu bisa berkurang. Jadi indikasinya adalah ring piston aus jadi terbakar di silinder nomor 4. Nah, terus perlu diperhatikan sebelum melakukan tes kompresi ini koil harus soket kondisi terlepas, kemudian soket injektor harus kondisi terlepas. Kalau soket injektor nggak bisa ngelepas, power untuk full pump harus dimatikan supaya nggak ada bensin yang masuk ke sini ya. Kalau ada bensin masuk itu ada percikan api dikit, cek lap, udah selesai, ada apinya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, terima kasih. Jadi ini kasusnya sama, dua ini kilometernya sama. Ini makan oli, itu juga makan oli. Habis ini kita akan melakukan tes kompresi yang mobil yang ini ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Jadi teman-teman, mobil entah diesel entah bensin, kalau mengalami gejala oli berkurang, tarikan berat, boros, lakukan tes kompresi. Jangan katanya ya, oh ini lihat aja tes kompresinya berapa. Nanti dari situ bisa dianalisa standarnya berapa, hasilnya berapa gitu ya. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.